Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Afifah. Saya adalah guru matematika di Madrasah Sanawiyah Ar-Rasyidiyah, Sumberatun, Ujutangan, Tulungagung. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas, khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Video pembelajaran kali ini akan membahas materi operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, guru akan memetakan peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan menyebar angket tentang gaya belajar peserta didik. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, guru menyusun modul ajar berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa, yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Semoga yang hari ini sudah masuk kelas 1 juga semua. Amin. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi operasi hitung pada bilangan bulat. Bisa dibuka tentunya pada materi operasi hitung bilangan bulat. Diharapkan pembelajaran hari ini kita itu bisa menentukan hasil dari operasi hitung bilangan bulat terlebih pada penjumlahan dan pengolahan. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas pengenalan bilangan bulat, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Masih ingat bilangan yang terdiri dari apanya? Bilangan negatif, terus bilangan positif, bilangan Berdasarkan asesmen diagnostik sebelumnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar, agar peserta didik dapat memahami materi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan bagian dari strategi diferensiasi proses. Pada pembelajaran ini, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik, agar mereka dapat memahami materi sesuai dengan kebutuhannya. Peserta didik akan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditorial, dan kelompok kinestetik. Pembelajaran kelompok visual. Peserta didik memahami materi operasi hitung penjumlahan dengan menyimak video tutorial yang telah disiapkan guru. Pembelajaran kelompok auditorial. Peserta didik memahami materi operasi hitung bilangan bulat melalui penjelasan guru dengan metode ceramah dan kegiatan berdiskusi. Pembelajaran kelompok kinestetik. Peserta didik memahami operasi hitung bilangan bulat melalui kegiatan menggunting dan menempel media dan bahan ajar yang sudah disiapkan. Berarti kita butuh poin negatif atau positif? Min 3, ayo. Kita butuh poin negatif sebanyak ya. Berarti ini poinnya juga butuh 3. 1, 2, 3. Pada pembelajaran ini, guru menerapkan strategi diferensiasi produk berdasarkan gaya belajar peserta didik.
Tujuannya, agar peserta didik mampu menghasilkan produk belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada pembelajaran ini, guru menerapkan strategi diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Tujuannya, agar peserta didik dapat lebih memahami materi. Pengelompokan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ini dilihat dari hasil tes diagnostik kognitif sebelumnya. Nanti setiap kelompok mendapatkan soal yang berbeda berdasarkan kemampuan awal. Kan berbeda-beda. Makanya soalnya juga berbeda. Untuk kelompok A, kelompok pemahaman awal baik. Guru memberikan sedikit pengarahan dan membiarkan peserta didik untuk menyelesaikan soal pada LKPD secara mandiri. Kelompok B, kelompok pemahaman awal cukup. Guru memberikan pengarahan sampai paham kemudian meminta peserta didik untuk menyelesaikan soal pada LKPD. Kelompok K, kelompok pemahaman awal kurang. Guru memberikan pengarahan dan bimbingan sampai peserta didik paham kemudian meminta peserta didik untuk menyelesaikan soal pada LKPD. Pada pembelajaran ini, guru melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jenis penilaiannya yaitu penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berjenjang, di mana penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan siswa, yaitu baik, cukup, dan kurang. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Dari yang kita pelajari, apakah ada yang bisa dari menyimpulkan? Ini Penjumlahan tanda-tanda yang sama maka hasilnya adalah jumlah dari keduanya. Penjumlahan tanda-tanda yang berbeda adalah dengan mencari selisihnya dan tanda hasil akhir mengikuti angka yang besar. oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Pak Iris. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari operasi dan hitung pada pengurangan, perkalian, dan pembagian.